원스 너무 고맙고 사랑합니다. 팬분들에게도 너무 감사드립니다. 위전 여러분 감사드립니다. 2020mama.com. Wah nggak berasa ya udah setahun. Kayaknya baru kemarin episode Mama sama Alfiandi. Baru kemarin. Udah lama Iya. anjir. Udah lama ya setahun yang lalu. Tapi sayangnya untuk tahun ini karena satu dan lain hal kita nggak bisa mengundang tamu ya Ron ya. Boleh dijelasin nggak apa nggak usah? Boleh dong, dijelasin dulu aja. Ya gitu deh. Ya jadi untuk tahun ini jadi kita berdua lagi. Ya jadi gimana nih Ron? Langsung aja kali ya. Dijelasin. Gimana nih Mama? Tadi kalian mau ngejelasin, tapi kok nggak jadi. Nggak usah lah masalah kenapa kita nggak bisa ngundang tamunya ya, biarkan itu menjadi rahasia umum. Mama tahun ini tuh sebutannya Mama 2021 apa 2020 sih? 2020 itu dong. Grammy ya? Itu yang 2021 Grammy, gue salah. Kita mau ngucapin selamat dulu buat BTS menjadi grup Korea pertama yang berhasil masuk nominasi Grammy. Apa nominasinya? Best Pop Duo, Best Pop Group or Duo kategori. Pokoknya kategori pop lah. Sebenarnya kalau penyanyi Korea sebenarnya bukan BTS bukan pertama kalinya, tapi untuk kategori pop dia untuk pertama kalinya. Wow. Keren ya? Feeling gue bisa menang sih, tapi mengingat lawannya ada Lady Gaga sama Ariana Grande, tapi kita belum tahu juga ya hasilnya. Anyway, gak apa-apa sih menurut gue kalau nggak menang juga ini udah jadi sebuah pencapaian banget sih. iya, udah keren banget lah gitu. Malah jadi malah menurut gue jadi headline ya. Di Grammy itu headline-nya BTS. Pave the way banget ini guys. Grammy itu ribut The Weeknd sih, tapi ini di luar konteks. Oke, tahun ini gimana Ron? Kita akhirnya di episode yang sudah ditunggu-tunggu Mama. Kenapa sih Mama lebih seru diomongin daripada Ditonton, lebih seru ditonton gak? diomongin tahu, dijulitin juga daripada award lainnya dibandingin sama Melon Music Award apalagi. Soalnya Itu mungkin aja karena udah nggak ada credibility gitu loh, kayak orang-orang udah nggak percaya sama Mnet gitu. Jadi acara ini ya seperti omongan tahun lalu juga sih, acara ini pada akhirnya memang jadi acara bagi-bagi award, jadi acara tahunan yang emang ditunggu-tunggu karena performance-nya. Tapi orang-orang juga udah tidak menganggap award ini sebagai sebuah penghargaan yang bergengsi lagi gitu. Jadinya malah kayak dengan segala hal yang terjadi sama Mnet gitu, dengan image yang udah cuman bagi-bagi award doang, itu jadinya kayak orang cuman mengantisipasi untuk ngejulitin, kayak maksudnya Ya, betul. ngejulitinnya itu pun jadi kayak gimana ya, kayak misalkan gini, kemarin gue sempat ngebahas ini sama temen gue, kayak tahun lalu kok yang jadi Song of the Year-nya malah Twice kayak gitu kan. Terus tahun kemarin BTS Artist of the Year Artist of the Year ya Twice ya? enggak, BTS itu sapu bersih loh. Apa yang Twice, pokoknya ada gitu ke teman gue. Ya kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Iya, pokoknya temen gue ngomongnya gitu, kayak kok yang menang malah Twice gitu. Maksudnya kalau emang lo mau bagi-bagi award harusnya Twice tuh nggak menang kayak gitu. Terus ya itu pada akhirnya jadi sebuah topik yang diomongin gara-gara itunya, karena orang-orang berpikir kan kayaknya tahun ini lebih mending ini deh yang menang dibandingkan sama yang itu. Kenapa malah Mnet ngasihnya ke yang itu? Jadi itu sih sebenarnya jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk Mama. Udah nggak lagi orang nunggu kayak siapa nih yang bakalan menang, dan mereka tidak lagi menunggu hype kemenangannya itu, tapi lebih ke kayak diskusinya gitu. Menurut gue jadi seru sih, maksudnya Mnet jadi mancing diskusi gitu kan. Jadi kayak bikin orang jadi tetap akan ngebahas award ini, terlepas dari apakah memang pada akhirnya itu dibutuhkan atau enggak award itu, atau pantas atau enggak seseorang untuk mendapatkan award itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, creating buzz aja, dan Mnet ya dapat duitnya dari situ, omongan-omongan jelek masyarakat. Iya sih, votingnya aja hashtagnya mohon maaf sampai gue mute sih, karena itu sangat spam di gue. Jadi gue nggak mau ngeliat itu, karena ya itu menurut gue alasannya juga karena Mama tuh visible sih, kayak aksesnya
gampang diakses. Kayak misalnya setelah after performance-nya mereka lo bisa nonton di YouTube videonya per performance. Terus juga pas live pun juga gampang dicarinya, banyak link-link bajakannya juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau dibilang bagi-bagi award kemarin, untuk tahun kemarin prediksi yang kita sama Alfiandi tuh salah total sih Ron, karena BTS tuh BTS itu sapu bersih banget kategori desangnya, tiga-tiganya tuh BTS yang kita kira bagi-bagi kali ya buat Twice, buat siapa, buat Seventeen atau buat Blackpink. Ternyata BTS bahkan sampai ke best boy group, sampai best dance performance yang kita kira bagi-bagi kali ke GOT7 atau Seventeen, ternyata enggak juga gitu. Kayak kemarin tuh prediksinya salah banget, kayak mungkin ada, gue nggak tahu sih apakah tahun ini akan sapu bersih atau sebaliknya bagi-bagi awards. Jadi gue nggak bisa menebak, tapi melihat Dynamite ini gede banget, viral banget, ini akan sapu bersih bisa jadi sih. Tapi Dynamite gitu. Viral, Blackpink juga gede loh. How you like that? Gede ya? Iya sih. Makanya ini masih ada kemungkinan, maksudnya kayak prediksi kita tahun kemarin bagi-bagi award ternyata enggak. Mungkin yang sekarang yang gue kira sapu bersih ternyata enggak. Maksudnya dibilang bagi-bagi awards untuk tahun kemarin tuh enggak juga sih. Kayaknya tahun kemarin itu kenapa enggak jadi bagi-bagi award, karena kayaknya kita juga udah ngomongin dari episode berikutnya, karena BTS itu tahun lalu malah justru akan jadi aneh kalau pada akhirnya award tuh dibagi-bagi, karena BTS jelas slay enemy has been slayed gitu sama BTS kan, jadinya kayaknya yang boy in love ya. Iya, makanya justru malah jadi aneh kalau misalkan BTS nggak menang. Sekarang tuh jadinya malah gitu nggak sih? Justru akan jadi aneh nggak sih kalau BTS nggak menang? Iya nggak sih? Iya sih, ya ini maksudnya kan sebenarnya diskusi kita Mama ini kan lebih ke pendapat kita pribadi sama bias, ada biasnya sama menurut versi kita kan. Jadi kan kalau versi kalau udah kalau misalkan sekarang kita ngomongin award kayak yang menang siapa? Ya pasti akan mereka lagi. Tapi kan kita ngomongin ini versi kita sama prediksi-prediksi, siapa tahu omongan kita terjadi ya, karena udah 2 kali nih. Ini harapan cenayang, kan? Sih. Ini harapan, ini lebih ke harapan kali ya. Tapi lebih ke bias juga, bias dan harapan mungkin, dan melihat pasarnya gimana, lebih cocoknya gimana. Untuk tahun ini Mama akan tayang 6 Desember dan sebenarnya ditayangin tuh di Indosiar, tapi Indosiar itu rerunnya. Kalau mau nonton secara official ternyata kita bisa nonton di Joox dan bakal ada real time subtitlenya gitu. Wah, katanya Mama tahun ini didukung teknologi AI. Wah, anjir, Espa nih harusnya ikut ya. Espa Iya, hostnya masih Song Joong Ki. Terus sampai hari ini kita rekaman, bintang tamunya siapa aja, Ron? Ada yang line up jelas ada BTS, ada Seventeen, ada Twice, ada NCT OT23, IZ*ONE. Udah pasti banget OT23. Iya, udah bilangnya kan, NCT ya? Kan udah dari awal tuh dibilang kalau NCT OT23 itu bakal tampil di Mama. Since ini juga acaranya nggak live kan, jadi mereka nggak perlu repot terbang dengan 23 tiket pesawat dengan 68 koper gitu kan. Kalau banyak banget koper pribadinya. Terus ada Mamamoo, ada TXT, ada Treasure. Satu lagi nggak usah disebut lah, soalnya nanti lo jadi besar kepala gitu. Monsta X ya. Tapi kalau melihat line up, ini line up yang kayak ini line up-nya ini lagi sih, kecuali untuk NCT dan Treasure. NCT untuk pertama kalinya sejak SM dan Mnet berantem. Istilahnya istilahnya berdamai ya. Oh iya, jabat tangan lah. Selain berdamai, akhirnya NCT bisa tampil di Mama, dan Treasure akhirnya. Ya ampun, Treasure. YG akhirnya agak egonya oke deh, nggak apa-apa. Gue pengen Treasure tuh. Soalnya menurut gue panggung Mama tuh walaupun sejulit-julitnya Mama itu performance-nya seru, apalagi kolaborasinya gue paling suka sih. Kayak tapi bakal ada nggak ya kolaborasi, soalnya mereka kayaknya nggak bisa latihan bareng nggak sih? Oh iya ya, mungkin ya, tapi bisa aja sih yang kolaborasi ya udah sama yang collab aja, nggak ketemu sama yang nggak collab sama mereka. Iya sih, bisa rapid dulu kan ya. Iya, nggak rapid lah ini PCR.
Ya PCR lah, yang mahal lah pasti di cover lah nih sama Mnet. Tapi mungkin yang sedih di Mama tahun ini yang nggak perlu sedih sih karena kita nggak perlu berekspektasi lebih ya. Wana-wana nggak jadi reuni. Kayak iya gimana nih? Sebenarnya Wana-wan nggak jadi reuni menurut gue gara-gara ini sih hasil berita apa nama-nama trainingnya keluar gitu. Tapi kan Wana-wan nggak kena ini ya. Tau nggak? Soalnya Wana-wan kan sempat mau reuni nih tapi mungkin nggak semua member kan. Berita yang nama trainee yang harusnya debut itu keluar, terus nggak lama 2 atau 3 harinya Wana-wan memutuskan untuk nggak jadi reuni. Menurut gue impact dari apa berita kemarin turun sih, jadi kayak ya mungkin merasa bersalah atau gimana ya. Ya jadi kita nggak akan bisa melihat Wana-wan. Ya sedih ya udah nggak apa-apa lah. Yang kalau misalkan Wana-wan nggak reuni berarti member yang harusnya reuni datang ke Mama juga ya udah bisa reuni di meja. Ya udah reuni di meja lah ya. Iya reuni di meja ya. Reuni di meja, reuni di grup WhatsApp aja kayak. Ya, ada lah grup Kakao Talk ngomongin Anjunyo. Jangan ada yang nggak ada lagi, nggak ada yang nggak akrab di kick. Ada pasti yang gak akrab lagi sibuk syuting Minhyun sama Ong lagi sibuk syuting drama. Kita langsung aja kali ya Ron, kita bahas satu persatu nomina. Ya menurut best kategori yang menurut kita harusnya menang berdasarkan opini pribadi kita. Wah susah jadi nih gue gak ngelihat banyak grup tahun ini. Iya sih. Terus juga kalau kata kan mereka tuh ada kriterianya ya, kayak misalnya untuk Daesang itu 30% vote, 30% judge panel, 20% digital song, 20% physical album. Kalau vote ya udah yang pasti yang menang mah. Oke, kayaknya dari situ nih Artist of the Year, artis kategori award 30 official vote, 30% judge panel, 20% digital song, 20% physical album sales. Udah ini BTS pasti. Ya udahlah ya BTS kayak udah tiernya udah tinggi banget, udah susah, BTS tuh udah unbeatable tahu di Melon ya, kayak banget. Apaan sih nggak bisa lagi di ini. Dia tuh kalau ibarat game final bossnya lagi ya hidden Allah. Final boss yang lu mau naik level berapa udah susah. Ini aja kita bahas ya Ron dari urutan pertama. Best New Male Artist nih ada Gravity, MC Andy, TOO, Treasure sama Wi kan bukan Wei bacanya. Wi-I. Oh Wi-I kok gue lupa. Wi-I. Kalau menurut gue sih yang menang Treasure ya. Ya barusan gue kira lo pikirnya bakal Gravity. Enggak, tapi karena Treasure datang. Kalau Treasure yang nggak datang Gravity. Lihat ya. Oh iya sih, iya betul juga sih. Tapi kan Gravity belum diumumin. Siapa tahu. Iya sih belum. Iya sih bisa jadi ya. Pokoknya antara Treasure Gravity. Tapi kalau menurut gue Treasure tapi Gravity di Korea mereka gede fanbase-nya. Kalau menurut gue lebih gede dia daripada Treasure. Walaupun secara pribadi gue lebih suka MC Andy. Gue secara personal gue lebih suka MC Andy. Tapi yang menang sepertinya Treasure sih. Ya sih kayak persaingannya sebenarnya untuk tahun ini wah gila sih untuk boy group tuh banyak banget. Ini belum nama-nama yang debut setelah ini dirilis ya. Nama nominasi dirilis kayak Dripin-nya punyanya si Wulim, P1 Harmony kan ya Ron? Iya. P1 Harmony FNC, Enhypen-nya Big Hit. Terus siapa lagi tuh? Sebenarnya kayak masih ada banyak deh. Gue lupa ya. Lo suka nggak debutnya Dripin sama pihak One Harmony? Dripin suka. Makanya kayak setelah MC Andy gacoan gue Dripin sih. Tapi karena nggak lolos. Tapi to be honest gue sebenarnya lebih suka sama grup debutan tahun ini yang nugu namanya Iles yang gue share ke lo. Yang gue yakin lo belum nonton sih. Belum lah, aku tuh sibuk nggak bisa ngeliat grup-grup nugu. I, atas les terakhir itu bagus banget. Kayak gue merasa karena mungkin mereka terlalu nunggu jadi untuk masuk nominasi ini susah banget karena persaingannya besar kan. Itu kalau lu suka konsep grup second gen dan kontemporer yang modern ala modern itu bagus banget serius Ron. Dengerin deh Iles. Nanti gue liat abis mandi. Udah gue share lu mah nggak pernah ngeliat. Best New Male Artist. Best New Female Artist. Gue belum ngasih pendapat gue ya Best New Male Artist. Oh iya, gimana menurut lo? Gak tahu. Gue have no idea. Tapi kalau bias gue Treasure sih. Treasure ya. Oke, karena Treasure tuh menurut gue udah di Tokped
ya gue terpapar banget sih sama Treasure, jadi kemungkinan bisa Udah jadi di mereka top. menang. Iya. Best New Female Artist ada Signature, Netty, Secret Number, Weekly, dan WA. Gue ini tuh gabungan dari grup sama solois ya. Siapa? Net itu solois kan? Netty solois yang dia tuh hampir jadi member Twice kan? yang Iya 16 tahu gue. Dia orang Thailand. Mungkin yang kita yang populernya mungkin Secret Number sama Weekly. Tapi kalau menurut gue yang menang Weekly. Karena kalau gue nggak tahu sih kriterianya apa juga. Karena kriteria Mnet kayaknya nggak cuma sekedar dari voting fans internasional, tapi untuk pasar Korea Weekly itu gede banget daripada Secret Number. TBH Secret Number di Korea tuh menurut gue nunggu sih. Keren banget lo udah warga negara Korea sekarang. Iya, kalau menurut gue ya, karena dibandingin sama Stacy masih gedean ini Stacy daripada Secret Number. Kalau kita ngomongin fandom di Korea itu menurut pengamatan gue kalau bisa gue jadi malah justru mikirnya yang menang kayaknya bakalan Secret Number karena Mnet akan melihat pasar internasional sih. Kalau untuk yang ini. Karena Mnet itu menurut gue 50-50 sih, internasional dihitung juga, Korea juga. Jadi ya antara Weekly sama Secret Number. Kalau seandainya memang yang menang seandainya memang Weekly, misalnya seandainya Secret Number, gue yakin kayak Weekly pun dapat juga sih award, tapi award yang kayak Next Generation Award, Next Generation of Future Award, apalah pasti suka ada kan, mereka suka nambah-nambahin award. Next After Pandemic Favorite Idol Awards gitu kayaknya. Iya, Next Global Superstar Outside Future Award apa pasti dapat nih, karena dulu Monsta X kayak gitu. Dia dapat award yang di red carpet. Bukan award yang di panggung. Karena waktu itu yang menang si Seventeen. Icon ROT-nya. Jadi kayak ya Secret Number Weekly. Walaupun sebenarnya tahun ini banyak banget kalau girl group nggak seketat boy group sih, tapi kayak Stacy sama Aespa itu masuknya tahun depan ya. Seru sih untuk tahun ini, gue suka Stacy, Aespa juga oke. Lanjut, gimana kalau lu lebih Secret Number berarti lo ya, gacuan lo ya? Iyalah. Gue sebenarnya juga lebih suka Secret Number sih. Lebih suka Secret Number, tapi gue melihat kayaknya menang Weekly gitu. Best Male Artist ada Kang Daniel, Park Jin Young ini JYP kan ya? JYP. Park Jin Young, Baekhyun, Zico, Taemin. Menurut gue yang menang Baekhyun sih. Tapi gue lebih suka Taemin tahun ini. Baekhyun gak mungkin menang lah. Kenapa, kan SM udah baik kan? Iya sih betul, tapi Baekhyun Candy itu tahu bagus chart digitalnya. Iya sih betul. Kok gue bilang Baekhyun gak mungkin menang sih? Kok gue kayaknya jahat banget sama Baekhyun. Maaf ya Baekhyun fans, EXO-L, Yorobun. Best Male Artist, Kang Daniel gue gak terlalu suka title tracknya. Iya sama Park Jin Young cukup rame sih yang disco. Cuman kalau lo ngomongin Park Jin Young di kalangan anak-anak muda, gue gak tahu ya gimana, karena gue bukan anak-anak muda Korea lagi sekarang. Baekhyun secara lagu oke lah. Kalau di gue nih, ini pendapat gue bukan pendapat masyarakat ya. Zico itu juga kemarin kan hit banget kan, yang Summer Hate itu kan. Anisong tahu Ron? Ini tuh Anisong masuknya. Ya pasti Anisong. Gue nggak tahu sih. Anisong tuh udah last year nggak sih, cuy? Enggak, Anisong awal tahun ini ya. Anisong itu udah tahun lalu nggak sih? Anisong tahun ini. Cinca ya? Wait. Iya. Googling lah. Anisong. Oh iya 2020. Iya Anisong. Terus Summer Hate juga kan kemarin rame juga. Iya rame. Dan ya bisa jadi sih kalau Taemin steady aja lah. Taemin terkenal di kalangannya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa itu, tapi bagus sih, nggak yang maksudnya Taemin oke gitu, dan gue suka yang kriminal, tapi yang part gue suka banget. Yang part 2 gue agak B aja, yang part 2. Ya sama, tumben sama Ron. Ya untuk tahun ini sebenarnya gue lebih suka Taemin. Menurut gue kriminal tuh SOT gue banget sih. Jadi kayak, tapi Taemin udah di fase dia rilis lagu, karena gue secara apa ya, gue idol, gue performance, gue rilis lagu, masalah hasilnya itu entar, yang penting gue rilis aja secara kualitas dulu. Menurut gue Taemin udah nggak diambis-ambis kayak gini sih. Iya yang sih. fansnya juga Taemin udah kayaknya nggak pernah. Taemin sama fansnya kayaknya nggak pernah ambis deh.
Iya, chill-chill aja ya. Udah gue rilis lagu karena gue ini udah memang kewajiban gue gitu. Iya, udah dalam tahap itu. Kayaknya ini yang menang. Kalau Kang Daniel masih berantem gak sih mereka? Kang Daniel sama Mnet? Enggak deh. Enggak nih, enggak. Enggak ya, enggak berantem ya? Enggak tahu deh. Gue enggak familiar. Ziko lagi wamil sih, jadinya. Iya. Oh iya, nggak bisa datang ya, harus diundang juga sih. Tapi kan Daniel juga kan nggak bisa datang gara-gara karena dia nggak bisa datang juga kan One on One jadi nggak reuni kemarin katanya karena Daniel nggak bisa datang juga. Oh gitu. Berarti bisa jadi Park Jin Young atau Baekhyun sih. Baekhyun sih menurut gue. Baekhyun, walaupun nggak datang pun Baekhyunnya ini ya pasti Baekhyun yang menang. Best Female Artist Sunmi, Ayu, Chungha, Taeyeon, dan Hwasa. Hwasa sih Ayu aku. tahun ini apa ya? 8. Oh iya 8. Taeyeon apa? Taeyeon Happy lah. Oh iya Happy, gue lupa. Gue pengennya sih Sunmi ya. Gue kan suka banget Pora Pipam, tapi yang menang sih Hwasa. Hwasa sih yang menang sih Hwasa. Pora Pipam. Kalau Ayu kayak Pora Pipam aneh lagunya. Gue suka banget Pora Pipam. Chungha tahun ini Chungha suka lagunya Chungha dia banyak yang, tahun ini. Stay Tonight apa gue lupa judulnya, mohon maaf, sama satu lagi Play. Itu lebih ke pre-release track sih, untuk dibilang comeback juga enggak sayangnya. Karena albumnya baru rilis tahun depan. Jadi menurut gue sebenarnya menang Hwasa, tapi gue lebih pengen Sunmi. Sunmi, Pora Pipam. Best Male Group. Oh my god, ini Ron seru banget. Ini harus dipertanyakan nggak? Kalau Best Male Group kayak nggak usah dipertanyakan nggak sih? EXO, GOT7, NCT, Monsta X, BTS, Seventeen. Ya udah yang menang pasti BTS. Tapi yang lo harapin BTS. Siapa? Secara lo objektif gitu. Ya secara gue objektif Stray Kids. Hah? Kok Best Male gini nggak ada Stray Kids? Gue kalau TBH, kalau gue boleh jujur, gue list kategori ini menurut gue ini tuh udah udah 3 tahun ya gitu. Udah 3 tahun listnya ini aja Ron. Kalau to be honest banget, gue mohon maaf dengan fandom gue sendiri, gue nggak merasa Monsta X yang Fantasia untuk tahun ini pencapaiannya Fantasia. Menurut gue kayak oke, secara kuantitas fisik album terjual 200.000, kayak nyampe deh 200.000. Maksud gue grup kayak TXT, Stray Kids juga segitu. Dan secara kuantitas views MP juga menurut gue biasa aja ya. 30 juta, tapi dibandingin sama Stray Kids masih gedean Stray Kids. Terus apa ya, di Korea juga digitalnya tragis banget gitu kan. Menurut gue secara exposure untuk orang di luar fandom pun Fantasia menurut gue nih biasa aja sebenarnya. Gue nggak bilang itu jelek dan Monsta X nggak deserve masuk list ini, tapi gue mungkin secara objektif melihat, wah gila Stray Kids. Lu lihat Stray Kids yang God's Menu, walaupun gue lebih suka yang Backdoor sih. God's Menu tuh menurut gue kayak ada di mana-mana gitu loh, dan kita juga terpapar dia jadi ambasadornya Shopee. Jadi menurut gue aneh banget kalau Stray Kids semua nggak masuk. Mungkin sama GOT7 gue bingung. GOT7 lebih ke, gue nggak tahu lagu dia yang, mungkin karena GOT7 bukannya zamannya dia yang dia jadi makhluk kecil-kecil itu Just apa sih? Right. Just Right, nggak kayak Nega Hamyun yang wah itu kayak lagu itu di mana-mana. Tapi ternyata memang secara quantity GOT7 ternyata masih gede, fandomnya masih gede banget gitu. Walaupun sebenarnya ternyata Not By, lagu dia yang tahun ini Not By The Moon, itu kalau gue jarang kedengeran gitu loh hype-nya. Makanya gue sayang banget pas tahu Stray Kids. Kalau Kick It itu gue masih berasa deh. NCT Kick It. Kalau EXO sebenarnya gue juga mempertanyakan EXO sih. Kenapa gue barusan apa Obsession ya? Ya. Karena Obsession kan rilisnya November kan tahun lalu. Iya kayak EXO lagi perasaan gak aktif. Oh rilisnya November setelah Mama yang tahun kemarin. Oh iya oke, masih eligible. Tapi ya itu secara penjual sales itu gede sih. Udah EXO gak usah ditanyain. Itu sih gue sangat mempertanyakan di mana Stray Kids. Tapi bukan berarti gue menjelekkan Monsta X juga ya, gak menjelekkan GOT7. Tapi gue cukup mempertanyakan lah. Gue tahu sebenarnya male group itu saingannya itu kenceng banget. Kalau lu cuman ngasih ini berapa sih kategorinya? Kan biasanya 5 nih, tapi untuk boy group khusus 6. Kayak kurang sih.
Harusnya ada Stray Kids menurut lo. Iya menurut gue entah harus ada yang dikorbanin dari list ini. Menurut gue Stray Kids deserve masuk list ini. Kalau enggak, maksudnya kalau menurut gue, kalaupun tidak ada yang dikorbankan, tambah aja satu gitu. Iya nggak masalah nggak sih? Kayak 7 juga nggak masalah nggak sih? Yuk, Seventeen, Left and Right sama apa? Home Run. Gue lebih suka Home Run sih. Left and Right oke. Kayaknya di TikTok lumayan viral deh. Seventeen kan emang lagi tahun ini lagi penjualannya gila-gilaan banget kan emang. Iya, 1 million seller mulu dia. Walaupun gue nggak suka sih dua-dua lagunya. Yang Home Run lumayan. Joshua-nya dikit soalnya. Sebagai AG itu agak-agak sedih gue. Kalau boleh memilih sih, kayaknya tahun ini NCT kali gue ya. Lo lebih suka NCT ya. Berarti BTS P dulu nih, dikesampingkan dulu ya BTS karena pasti menang kan. Tapi menurut lo? Iya, nggak, kalau menang udah pasti BTS. Tapi kalau boleh disuruh memilih untuk tahun ini dari NCT, lo lebih suka NCT. Ya. Oke. Kalau gue sih. Tapi Monsta X gue. Kalau seandainya Monsta X itu masuk nominasinya gara-gara Love Killa, gue akan milih Monsta X. Tapi ini kayaknya Fantasia nggak sih? Fantasia sih kayaknya. Iya, jadi gue kayaknya NCT sih. Kalau gue suka Fantasia, jadi gue mungkin bisa mendukung Monsta X di kategori ini. Kalau Seventeen, gue nggak suka Seventeen lagunya yang terbaru, tapi gue suka Seventeen dan suka Joshua. Jadi dengan segala penjualan lalala itu, kayaknya sih kalau gue sih support Seventeen sih di sini. Kalau NCT yang masuk Kikit kan ya? Iya, Kikit. Gue gak suka Kikit, gue suka albumnya. Jadi ya udahlah, aku akan mengikhlaskan NCT. Kalau Wavy masuk, Wavy lah, Turn Back Time. Wavy krisis identitas nih, grup K-pop apa grup C-pop nih? Ya gak apa-apa. Lanjut Best Female Group. Apa aja nih Ron? Best Female Group ada Blackpink, Twice, Red Velvet, Mamamoo, IZ*ONE sama Oh My Girl. Oh My Girl sih kayaknya. Iya sih Oh My Girl. Tapi ya Pak, kalau tapi wajib udah akur belum ya sama Mnet? Blackpink bisa menang sih. Twice kalau menurut gue tahun ini menurut gue ya nggak seheboh tahun lalu yang ada Fancy sama Feel Special. Tahun ini tuh kayak More and More gue nggak suka. More and More tuh B aja. Iya B aja. Kalau Can't Stop Me oke, tapi kayak untuk kayaknya biasa-biasa aja juga sih, hebohnya nggak seheboh Fancy gitu. Fancy tuh kayak di mana-mana nggak sih lagunya gitu. Kalau Blackpink ada chance banget sih, kayak wah gila How You Like That, terus Toxic Girl tuh kayak mana mereka million seller kan. Red Velvet sih Ron. Kalau kita ini kan Psycho ya, gue sih akan memilih Red Velvet ya, karena Psycho tuh menurut gue bagus banget. Mamamoo lagu apa ya? Mamamoo Hip gak sih? Hip itu Solasier gak sih gue? Kayaknya Hip tuh tahun lalu deh. Ayah tuh baru-baru banget anjir. Iya baru-baru banget ya. Ayah. Ayah sih. Aduh gue harus googling, gue lupa ngomong tadi lupa. Ayah. Ya. Buka situs mama dulu. Wait, cakaman. Oh, Hip itu 2009. Dingga sama Ayah. Dingga berarti. Tahun ini tuh Ayah doang tahu. Mama Hip itu 2019. Oh, mungkin akhir tahun kali ya, makanya masuk nominasi. Mungkin ya. Mamamoo gue biasa aja sih. Hip, Dingga sama Ayah kayak ya nggak gue banget. Gue memang lebih suka Mamamoo versi jazz sih daripada Mamamoo versi dangdut. Mamamoo versi jazz. Dulu kan mereka terkenal gara-gara lagu-lagu jazz kan. IZ*ONE ada kemungkinan juga sih menang IZ*ONE. Walaupun gue gak suka gak suka Swan itu sih. Gue suka sih Swan itu ya? Oh My Girl sih parah. Gue sih kayaknya Oh My Girl sama Blackpink deh. Kalau secara objektif milihnya Oh My Girl sih gue. Iya kayak Oh My Girl deh. Gila itu Nonstop Ron kayak SOTY gak sih? Nonstop sama Dolphin itu. Ya ampun, pusing. Gak turun-turun chartnya, buset dari awal tahun. Gue stabil banget. Gue bingung. Terima kasih mbak-mbak yang muter lagu di Myeongdong. Iya kayak bahkan lagu Dolphinnya tuh chartnya lebih bagus daripada Nonstopnya. Kayak wah apa ya? Kenapa bisa kayak gini ya? Banyak banyak yang B-side-nya banyak yang promoin kayaknya sih. Iya mungkin waktu itu apalagi dinyanyiin, di coverin sama Ayu kan tuh sempet yang Dolphin. Lucu sih, tapi gue lebih pengen Red Velvet sih ya. Tapi kayaknya sih yang menang
Blackpink or Oh My Girl. Tapi Oh My Girl gue gak tahu sih fans internasionalnya itu kayaknya tipe yang gak ngevote yang jor-joran sih. Yang B aja ya. Tapi Oh My Girl menurut gue grup-grup steady di domestik gitu, jadi ya oke lah. Kalaupun mereka menang, kayak orang masyarakat lokal tidak akan mempertanyakan itu gitu maksudnya, karena emang mereka emang populer banget gitu lagi. Arin tuh lagi populer banget gitu. Banget, ampun Arin tuh ya, fan cam views-nya kayak fan cam views yang paling gede di Oh My Girl tuh Arin. Arvi katanya mau comeback ya. Apa? Arvi katanya mau comeback ya. Arvi iya kayaknya tahun depan deh. Iya, Airin ikut gak? Ikut dong, enak aja. Masih aja diomongin ya masalah. Gak apa-apa, orang ngomongin permasalahan kan gak apa-apa. Emang kan dia udah ngaku salah, kecuali memang dia menggelak gitu, baru kita tabu untuk dibicarakan. Kan dia udah ngaku salah. Ya udahlah. Best Dance Performance Male Group. Wah, Best Inception. Dance Performance sih. EXO, Obsession, NCT 127, Kikit, TXT, Can't You See Me, BTS Dynamite, Seventeen, Left and Right. BTS Dynamite ini nggak se-hype Mama ya. Secara dance gitu maksud gue. Oh, kayaknya hype aja sih, tapi karena lu jarang lihat aja kali. Oh iya, aja. Tapi iya kan? Mereka menang berapa ratus kali di acara musik? 125 kali ya? Gak tau, kayak 30 kali Ron. Dynamite 125 win ya, kayak wow, Dynamite so cool. Emang iya Ron? Banyak banget pokoknya, gue gak tahu. Udah kayak lost counting. Lu di antara ini suka yang mana Ron? Di antara ini kayaknya yang gue suka nggak ada. Obsession juga gue nggak suka. Tapi kalau yang dance mungkin yang menang Kikit kalau gue. Iya sih. Gue secara dance, secara objektif dance gue suka Kikit sih. Kayak ganggu banget, yang ganggu banget gitu. Maksudnya kan kalau kata temen gue, setelah gue mendengarkan podcast temen gue, dia bilang seni yang berhasil adalah seni yang membuat lo terusik kan, yang membuat lo terganggu gitu. Dan Kikit itu mengganggu banget buat gue. Kayak gak apaan sih ini capek gitu. Dengerinnya. Jadi kayak oke, kayaknya mungkin Kikit akan menang deh. Bisa. Oke. Ada kemungkinan sih. Best Dance Performance Female Group, Blackpink, How You Like That. Kok ITZY gak masuk best female ya? ITZY gak masuk best female ya? Wow, kok bisa? Kacau sih, JYP kurang nih kali duit pelicinnya ya. Harusnya harusnya ITZY masuk sih best female group, gue lupa. Ada Twice kayaknya. Aneh banget sih sumpah. Karena ada Twice ya. Iya. Jadi ngalah dulu gitu. Soalnya tapi best male ada 2, itu SM, EXO, NCT. Tapi kalau yang itu kayak inevitable gak sih? ITZY mungkin mungkin menurut Mnet ITZY masih B aja kayaknya mungkin. Tapi soalnya kalau female group nggak ada yang bisa gue singkirin juga. Kalau male group menurut gue Monsta X kan. Kalau female group mereka ini secara digital dan fans internasional, digital di Korea dan fans internasional nih lumayan. Jadi kalau ITZY gue baru inget ITZY sih aneh. Harusnya ditambahin 7 aja sih nominasinya. Best Dance Performance, Blackpink, How You Like That, ITZY, Wannabe, Twice, More and More, Red Velvet, Psycho, IZ*ONE, Secret Story of This One, Oh My Girl, Nonstop. Red Velvet Psycho lah kalau performance lah. Parah, itu bagus banget performance-nya. Gue suka banget. Iya. Tapi kayaknya yang menang Blackpink or ITZY sih menurut gue. Wannabe ya yang itu ya. IZ*ONE juga bagus sih dance Story of This One ini, karena mereka membernya banyak, formasinya tuh cakep banget, cantik gitu kayak bergerak pindahnya itu gila. Lihat kan berapa lama mereka. Bagus. Tapi walaupun gue secara personal inginnya Psycho sih, gila Psycho tuh keren banget. Iya, gue juga Psycho sih. Gue suka banget Psycho. Ini sangat bias sih. Best Dance Performance Solo, Kang Daniel, Who You Are, Sunmi Pora Pipam, Jessie Nunu Nana, Taemin Criminal, Hwasa Maria. Jessie kalau menurut sih. Gue yang ini Jessie kamu. Walaupun gue secara personal pengennya Sunmi dan Taemin. Kalau gue secara personal sih milihnya Hwasa sih, Maria. Hwasa ya? Tapi kalau secara performance ya kayaknya gue sangat suka. Kayak wow, pas gue nonton performance-nya tuh Jessie Nunu Nana sama Taemin Criminal. Kalau Jessie tuh ikoniknya itu menurut gue. Mungkin kalau secara
teknis mungkin gak seribet Taemin kriminal kali ya, tapi Jessie Nuninana tuh ikonik banget yang tangannya ke atas itu. Dia lama-lama jongkok tangannya ke atas itu. Kalau Taemin sama mungkin Hwasa di sini kayaknya juga sebenarnya secara performance gue lebih condong ke mereka sih, karena dengan back dancer dan keribetan formasi dan segala macam. Iya, artistik banget bener-bener. Kayak 2 lagu itu bisa tuh di collab lagi tuh buat tahun ini. Boleh sih Taemin Hwasa, tapi ya kayaknya sih menang Jessie. Gak apa-apa anyway, gue suka Jessie. Iya, gue juga suka Jessie. Jadi Best Vocal Performance Group, winner Holt, Noel Late Night, Nues I'm in Trouble, Davichi Deer, Mamamoo Hip. Mamamoo tuh tetap masuk best vocal performance ya jatuhnya ya. Walaupun dia udah sekarang kata udah dangdut. Padahal lagunya Hip ini gak vokal-vokal banget gak sih? Sotoy, lu siapa? Mbak Berta? Enggak maksudnya best itu lagunya tipikal yang performance-nya juga oke gitu loh. Kadang kan ada yang memang yang lagunya tuh vokal yang dance-nya agak tone down dikit karena mereka mengandalkan vokalnya. Tapi kalau Mamamoo Hip ini tuh apa mungkin dua-duanya ya, gue merasa lebih dance-nya sih lebih iconic dance-nya gitu. Kalau gue sih nggak terlalu denger dan nggak terlalu suka sama semua nominasinya. Kayak Mamamoo Hip gue nonton sekali doang tapi nggak suka. Winner Holt juga pada akhirnya B aja. Winner Hip itu mereka yang lagunya apa? Nues yang I'm in Trouble juga kayak oke ya udah gitu. Jadi kayaknya gue akan menyingkirkan Idol di sini dan pilihan gue mungkin akan jatuh ke Noel atau nggak Davichi. Iya, gue setuju sih. Karena kalau menurut vokal ya udahlah Davichi ya. Davichi dan Noel sih itu kayak, kalau menurut gue kayak Nues ini kayak dikasih aja gak sih? Gue gak tau sih ya. Kok lo parah sih? Winner gitu-gitu. Harusnya B2B. Oh ya B2B biasanya sering masuk nih, tapi kan mereka nggak comeback ya tahun ini. B2B baru soalnya. Baru sih. Bukan berarti karena kasihan. Sorry yang untuk fans Nues dan Winner, tolong jangan tersinggung kayak karena kalau secara vokal juga ya ini tipikal lagu idol sih yang vokal. Ya itu bener kata lo, kayak kalau berdasarkan vokal kayak Noel sama Davichi. Kenapa Ball 4 nggak masuk ya? Oh iya Ball 4 udah nggak grup soalnya, karena udah solo ya. Grup, iya, solo. Tapi kan namanya masih grup Ball 4 kan. Ball 4. Best Vocal Performance Solo, Baekhyun Square, Baekhyun Candy, IU Blooming, Jung Song Hwan My Christmas Wish, Taeyeon Spark. Ini tight banget sih. Vokal ya? Ini tight vokal banget IU sih. Baekhyun tuh masih oke lah. Oke. Oh Baekhyun kali ya? Baekhyun tuh masih oke lah. Baekhyun IU sih kalau menurut gue. Baekhyun Candy oke lah. Tapi gue entah kenapa kayaknya Yerin or IU. Kalau IU itu menurut gue ini ya, kayak lagu Blooming ini memang nggak terlalu showcasing vokal banget sih. Maksudnya kayak ini piece of cake banget buat IU gitu. Kalau menurut gue yang lebih challenging untuk dinyanyikan dan untuk masuk best vocal performance solo kayaknya lebih enak sih itu Above the Time kalau menurut gue. Cuman kan dia nggak itu kan bukan title track kan, jadi mungkin nggak masuk Above the Time gitu. Terus jadinya gue di sini nggak terlalu condong ke IU sih kalau di best vocal performance solo ini. Kayaknya Jung Song Hwan ya. Iya kalau ngomongin vokal ya baladnya ya oke lah, dapet lah gitu. Maksudnya kayak yang Jung Song Hwan kan emang solois gitu. Gue kayaknya kalau di sini nggak tahu ya, karena gue suka banget Spark, gue suka banget album Purpose itu, jadi ini totally bias ke Taeyeon gitu kalau Spark. Walaupun menurut gue di album itu Spark itu juga bukan lagu yang, maksudnya ada lagu lain yang lebih bagus yang dengan vokal yang lebih nendang gitu. Tapi karena Spark ini title track, jadi mungkin tetap dia yang masuk gitu kan ya. Gue sih lebih condong ke Spark sama either Spark atau Square kalau gue. Iya gue juga sih. Gue kayaknya Baekhyun atau IU. Gue lupa lagu Taeyeon yang Spark kayak gimana nadanya. Itu Spark ya? Itu Spark. Oke. Best Band Performance, Day6 Zombie, MC The Max Bloom, And Flying O'Reilly, Lil Nas X, Tiger Is Coming, Hyukoh Help. Udah sih yang menang Day6 lah. Lil Nas X tuh kayaknya rame juga tau. Apa mungkin di Korea rame ya? Gue belum dengar sih. Tapi Zombie
J for life. I love you J. Ya, zombie digitalnya juga oke, digital Korea oke, fans internasional apalagi. Jadi menurut gue Jaya sarange. Best hip hop and urban music. Wah nih Ron nih jagonya. Giri Boy featuring Big Naughty, Yumda Amanda featuring Simon Dominic, Lihai Holo, Zico Anisong, Changmo Meteor. Gue sayang ya Lihai masuknya malah best hip hop bukan best vokal. Harusnya masuk ya. Kenapa ya? Aneh deh. Maksudnya ya kayak Holo itu Holo itu bukan lagu yang hip hop and urban banget gitu. Mereka itu balad kan. Iya, Holo mah pop aja gitu, sebel deh gue. Yang gue bilang kayak tadi yang tadi gue bilang Nues dan Winner, mungkin ya udahlah taruh di situ aja daripada listnya itu lagi. Iya makanya. Mnet tuh kebingungan naruh nominasinya antara misalnya opsinya banyak tapi di maksimal 5, sedangkan opsinya banyak kan. Tapi nggak, kalau misalnya itu lagi akan membosankan, ya udah deh ditaruh di kategori lain gitu. Kayak FFI ya. Aneh sih. Kayak FFI ya. FFI kan dia cuma ngumumin kayak 7 film gitu. Ya udah berarti 7 nominasi itu isinya 7 film itu aja. Kayak gitu kan kalau FFI. Ada sih film-film yang lain juga, tapi ya kayak gitu untuk ya tapi kalau kategori hip hop dan urban music Zico lah kayaknya sih ini. Kalau gue kayaknya lebih milih yang menang Changmo deh. Itu Changmo juga populer ya yang Meteor ini ya. Changmo tuh populer banget. Changmo or Zico lah. Walaupun deep down inside gue pengen IHI membalas membalas segala penahanan dia di dungeon sih dengan Holo, tapi kayaknya ya udahlah, tahun ini bukan tahunnya IHI sih menurut gue. IHI itu setelah keluar YG menurut gue struggling banget buat ngebalikin perhatian orang-orang untuk dia gitu loh. Jadi dia harus punya beberapa lagu-lagu yang bisa dia tuh harus nampilin, rajin ngisi soundtrack sih. Iya, harus ngisi soundtrack. Agensinya dan tuh cariin soundtrack buat dia nih kayak. Tapi kayaknya agensinya lebih ini sih, lebih proaktif sih sekarang kayaknya. Best OST walaupun gue sama sekali gak familiar ya sama sekali Ron. Gaho Start Itaewon Class, Becky Erin Here I Am Again, Crash Landing on You, Sandal Slightly Tipsy, She Is My Type. Ini tight banget sih. Ini ketat banget Joy, persaingan. Ya, Joy Introduce Me a Good Person dari Hospital Playlist, Jo Jung Suk Aloha dari Hospital Playlist. Mana sih kalau di Korea? Ini gue yang sama menang, sekali gak familiar. Ini yang menang pasti Aloha, karena Aloha tuh sampai sekarang tetap ada di Melon Chart juga sih sebenarnya. Oh iya. Aloha ini kayak kalau menurut gue sih Aloha menang, cuman kalau yang lain bukan berarti yang lain tidak punya chance juga, karena Itaewon Class itu kan rame banget yang Gaho itu di awal kan. Satu-satunya penyanyi balad Korea yang gue suka tuh Gaho. Walaupun gue belum dengerin yang Start ini. Jadi kayak gue akan pilih Gaho sih. Gaho tuh keren banget. Gaho Start itu rame. Beckerin yang Crash Landing on You juga rame banget karena dramanya juga rame ya kan. Yang Sandal sih ya. Slightly Tipsy ini juga belakangan ini masalahnya rame karena webtoonnya tuh populer banget gitu. Yang main Idol bukan? Enggak, ini tuh bukan soundtrack drama, ini soundtrack webtoon. Wah enggak, yang main bukan Idol ya, yang webtoon ini bukan ya? Ini soundtrack webtoon bukan drama. Oh, webtoon kartun. Webtoon komik. Webtoon. Jadi sekarang Korea itu drama. Webtoon itu dibikinin soundtrack, dan si Is My Type ini banyak banget yang ngisi soundtracknya. Ada Kyuhyun, si Sandal, itu tuh terkenal banget webtoonnya, dan lagi naik banget tahun ini jadi bisa jadi juga dia. Cuman kayaknya karena si Aloha itu exposure-nya udah dari tengah tahun, kayaknya si Aloha sih, karena sampai sekarang juga masih strong kok. Walaupun beberapa bulan terakhir ini Sandal tuh emang ngalahin Aloha di chart, tapi Aloha itu dia steady gitu loh, dari dia nomor 1 sampai akhirnya dia ada di 10 besar itu tuh kayak udah di situ aja, karena emang ini efek nostalgia, efek drama Koreanya juga bagus sih jadinya. Aloha ini strong performance-nya kalau di chart. Tapi kalau misalkan lo pengen ngelihat dari sudut pandang Mnet, mungkin bisa jadi Gaho sih. Sudut pandang Mnet. Best collaboration. Walaupun sama-sama Hospital Playlist sama Itaewon Class juga sama-sama dramanya populer banget kan ya. CGM juga sih, sama aja satu perusahaan. Best collaboration Ron.
Best collaboration Ayu Suga lagi. Lalu mau gimana juga Ayu Suga. Nominasinya Park Jin Young When We Disco duet with Sunmi, Ball 4 Leo featuring Baekhyun, Sung Si Kyung dan Ayu First Winter, Zico dan Ren Summer Hate. Lalu Ayu Suga Ik. Lu nggak mau Ball 4 Baekhyun, gimana sih lo? Ya lo Ball 4 Baekhyun mau dikalahin sama 8 nggak bisa. Secara performance data tuh sudah berbicara, data, guys. ya. Secara data, gue juga suka sih lagu yang X. Secara ini udah pasti yang menang Ayu X sih, Ayu Suga. Walaupun gue secara personal gue lebih suka Park Jin Young Sunmi When We Disco karena gue suka lagu disco. Jelas ini mah Ayu Suga. Kalaupun ada yang bisa bersaing sama Ayu Suga, pastinya cuman Zico Summer Hate. Tapi chart When We Disco juga bagus tuh. Chartnya bagus memang, bagus. Tapi nggak pernah sampai nomor 1 kan? Iya, tapi kayak stabil lah, oke 10 dia sampai 20 besar aja. Gitu loh. Kalau yang 8 kan emang kayak dari 1 gitu. terus baru turun terus stabil kan. Kalau si When We Disco kan emang dia naik tapi nggak pernah nomor 1, cuman ya udah stabil ya. Stabil kayak aja. When We Disco tuh pertama kali rilis tuh biasa aja chartnya, tapi lama-lama naik terus steady-nya itu. Dia promonya bagus sih kalau Sunmi sama JYP. Kalau di TV, kalau mereka udah comeback di TV muncul terus, apalagi JYP kan artis orangnya. Ini nih yang ditunggu-tunggu Ron. Kita bahas desanya Ron. Wow, Song of the Year ini banyak banget. Song of the Year Dynamite lah. Apa How You Like That? Kalau menurut lo apa? Menurut boleh gue sih gak kita ngebahasnya di luar dua itu gitu, karena kayaknya udah pasti gak sih mereka. Iya. SOTY menurut gue pribadi Taemin Criminal sama Wono Open Man. Anjir gue lupa. Wono gak ada ya? Hey, Bismil gak ada Wono. Jongsin Charyo. Kurang ya. Lu kurang nyuap Mnet ya. Kenapa nih Wono gak masuk Bismil? Gue mempertanyakan sih. Karena ya biasa-biasa aja sih sebenarnya secara data ya. Viewsnya juga oke lah, 10 juta lebih. Untuk penjualan album oke. Tapi ya untuk digital Korea tidak oke. Jadi menurut gue ya wajar sih nggak masuk juga. Oh, tapi di sini seru-seru sih kategori Song of the Year-nya. Kalau di luar Blackpink sama BTS, Song of the Year kayaknya gue Ayu 8 sih. Ayu Suga sih. Gue Ayu Suga sih. Aduh, ntar ya gue pilih ya. Ini berdasarkan personal dulu kali ya, yang kayak gue suka banget sebenarnya. Gue dulu aja deh. Gue Ayu 8 kalau enggak atau Ayu 8 atau Hwasa Maria atau Psycho Red Velvet. Gue lupa kan. Gue sih udah obviously Psycho sih. Red Velvet Psycho tuh kayak digitalnya bagus. Kan di digital Psycho kan bagus banget ya, sampai bahkan kayak netizen Korea tuh bilang wah ini nih harusnya SOT ini gitu. Kayak sayang banget mereka tuh promonya gara-gara SBS itu kan. Aduh, harusnya bisa lebih lagi gitu loh exposure-nya Psycho. Tapi maksud gue Red Velvet yang Psycho ini walaupun promonya sebentar banget, tapi tuh impact lagunya di chart tuh salah satu, gue lupa deh mereka tuh salah satu girl group apa, mecahkan rekor apa yang pokoknya digitalnya bagus deh gitu. Jadi gue memilih Red Velvet Psycho, dan gue juga udah nggak tahu berapa kali gue ngeplay Red Velvet Psycho, kayak gue suka banget, sesuka itu, kayak udah sih gue pilih ini Red Velvet Psycho. Yes. Itu doang pilihan lo. Itu doang beneran. Sumpah gue Red Velvet Psycho tuh gue beneran gue dengerin lagu itu, gue pernah misalnya perjalanan ke kantor gue dengerin udah Psycho doang anjir. Gue dari Bekasi sampai Jakarta itu Psycho doang. Gue juga selalu kayak gitu sih, dengerin satu lagu doang. Tapi nggak belakangan ini nggak Psycho. Itu ya, udah paling udah Taemin Criminal lah. Gue juga suka kayak waduh, gue udah nggak tahu berapa kali dengerin itu sih. Sama Wonho Open Mind. Ladidanya ini Everglow sayang nggak masuk. Everglow aja nggak ada masuk lo sama sekali. Gak ada. Kesel banget. Miki cool anjir. Udahlah kesel banget deh. Wow. Oh iya. Ya itu sih ya. Gue mungkin sangat sebelum kita ke kategori selanjutnya, kayak orang-orang pasti mempertanyakan kayak Dreamcatcher kemana, Luna kemana, itu Everglow kemana. Karena memang mungkin exposure di Koreanya juga masih kurang kan ya, Ron? Gak jadi tahu ya, belum pernah denger juga sih gue. Karena gue itu sangat notice, maksud gue sangat memperhatikan girl group lah. Orang-orang mungkin Everglow, Luna, dan Dreamcatcher itu fans internasionalnya banyak banget. Tapi memang untuk di Korea tuh kayak
apa ya, mereka tuh struggling banget gitu. Makanya kadang suka disisihkan dari list-list nominasi acara award akhir tahun, karena gue melihat kalau award Korea tuh masih juga mempertimbangkan popularitas di Koreanya gitu dibandingkan dengan internasionalnya gitu. Tapi kalau menurut gue kalau seandainya mereka datang pasti akan dikasih award sih, award brand atau enggak, misalnya nanti sponsornya Aqua Popularity Awards gitu. Iya betul. Kan biasanya suka bagi-bagi tuh. Iya, mungkin Stray Kids juga tadi harusnya dapat itu Shopee Popularity Award. Pasti dapat sih. Nanti 80s, ada 80s juga. 80s dapat Tokopedia Special Award gitu. Shopee Special Awards ya inilah ya Stray Kids lah. Kaskus jual beli Special Award ada nggak? Udah mati. Oh itu buat Wono. Kalau Kaskus Award ya. Iya buat Wono aja ya. Ya karena gue yang pilih Artist of the Year. Ya udah kita menyampingkan Blackpink dan BTS. Siapa ya? Artist of the Year sih. MC Andy tuh ini banget ya, strong banget ya. MC Andy masih merangkak menurut gue. Gak dibilang strong banget juga enggak. Maksud gue kayak dia udah masuk ke Rookie of the Year, udah masuk ke kategori Artist of the Year juga gitu kategori kan. Kategori Artist of the Year, semua yang masuk nominasi yang tadi udah kita sebutin di atas udah pasti masuk. Maksud gue kayak dibandingkan dengan rookie-rookie yang lain gitu cukup strong gitu, maksudnya MC Andy, TUU cukup mencuri perhatian lah. TUU potensi banget sih MC Andy ini. Sama WI ini kencang juga ya ininya. Please, gue suka banget MC Andy. Oke, kalau Artist of the Year kayaknya Oh My Girl sih. Gue pengennya Oh My Girl tau. Gue seneng deh kalau yang grup-grup yang lo unexpected gitu menang sesuatu yang gede. Gue pengen Oh My Girl ya. Terakhir hal itu terjadi di Mama cuman EXO versus BIP versus Basker. Udah abis itu udah nggak ada lagi terjadi seperti itu. Ayo dong ada kayak momen kayak gitu ya. Aduh biar seru gitu loh hasilnya. Orang udah datang. Gue nonton Mama ke Hong Kong buat ngeliat BIP atau EXO menang, yang menang malah Basker. Ada dong, aduh please Oh My Girl sih. Arin ya ampun, Arin tunjukkan. Lu ngedip aja dah. Artist of the Year, I don't know for this. Mamamoo kayaknya sih. Kalau di luar dari BTS Blackpink ya, ini karena kita udah pasti tahu juga sih yang menang siapa. Oke, Mamamoo. Oh iya, lupa. Kalau sekarang tuh Mnet ada Worldwide Fans Choice Top 10. Itu tuh kayak ibarat bonsangnya. Dan ini nih menurut gue yang bagi-bagi award tuh di kategori ini. Jadi nih Stray Kids dapet lah, Stray Kids 80s, Monsta X. Kalau menang votingnya 10 besar ya, tapi pasti dapat sih di kategori ini. Ini menurut gue kategori bagi-bagi award tuh di sebelah sini. Makanya ditambahin nih Worldwide Fans Choice Top 10 berdasarkan voting aja. Tapi Blackpink nggak ada. Oh ada. Ada. Blackpink BTS pastilah. Oke dapat. Nah ini nih Seventeen pasti akan dapat di sini. EXO dapat di sini yakin. EXO pasti dapat. Dan ini nih yang NCT nih, maksud gue grup-grup middle yang terkenal di internasionalnya nih, kayak ya itu kayak menurut gue Monsta X, 80s, Stray Kids ini dapat nih di sini. NCT juga dapat sih ini. NCT pasti. Siapa lagi nih? Red Velvet juga dapat. Treasure bisa jadi dapat Treasure bisa, ya. Karena dia voting fans internasionalnya kencang Secret banget. Number juga dapat sih ini. Iya, Secret Number bisa nih, ada potensi nih. Ya, Secret Number dapat sih. Yes. Wah, keren. Itulah hasil dari gimana Ron? Analisis kita. Gak ada yang dianalisis sih, sebenarnya cuma milih doang ya, Bro. Orang kita cuma milih ya satu-satunya doang ya. Iya, analisis itu harusnya berdasarkan data, iya, kayak menurut saya ini performance-nya ini secara kesulitan performance itu Taemin tuh struggling banget untuk bisa naik ke kayak gitu harusnya kalau analisis. Unique listener-nya digabungin semua data itu dengan AI dan teknologi. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Anjir, ini aja yang versi kita udah sejam, Ron. Mau bacain komen gak nih? Bacalah, orang udah komen harus dibacain. Komen. Mereka jadi waktu itu gue nanya, tolong dong pendapatmu kalian semua tentang Mama. Terserah pendapatan dari performance, nungguin siapa, atau julit-julitin nominasinya. Siapa dulu? Lo dulu yang baca. Gue ya dari Instagram ya. Lo dulu deh, soalnya kan gue pasti nyari. Astaga. Oke. Vote Mama tidak
Vote Mama ada dari sender. Vote Mama tiada gunanya karena yang menang pasti itu-itu aja. Buang-buang waktu, tenaga, dan kuota aja. Ngapain vote best boy group kalau yang menang udah ketahuan. Ntar kalau yang menang bukan yang itu, pasti agensinya bayar nih. Resesi kali bayar-bayar kagak ada duit. Ada yang sudah skeptis sekali ya. Tapi gue kalau masalah vote menurut gue itu ya lo pilihan lo lah. Lo mau ngevote boleh, mau enggak juga ya terserah. Tapi emang yang pasti yang menang akan itu aja sih. Bener banget. Iya pasti. Udah nemu belum? Mohon maaf yang di DM kamu tuh nggak nandain ya? Udah kan gue selalu udah. nge-replyin pakai tanda oke itu Ran. Ya Allah kok siap, jahat sih. Siap. Oh ini panjang banget nih. Oh my god. Oke, kan gue dengarkan, gue minum dulu berarti. Ini banyak banget yang nge-reply. Yang panjang-panjang ini, aduh. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Ke Korea. 1,5 jam lah. Curhat dong. Itu tentang Mama bukan? Akhirnya syuting podcast edisi Mama. Padahal kita gak syuting ya. Kita kan cuma recording. Rekaman jarak jauh. Pertama aku mau nanya Ron sama Dita, sebenarnya apa sih kriteria masuk nomini Mama yang bener itu? Apa? Menurut lo apa? Yang populer, bias, dan di Korea bagus, chart di Koreanya juga bagus, sama internasional ya? Kalau gue populer, disukai, dan bisa datang. Bener-bener bisa datang. Dan boleh agensinya ngasih duit berapa? Boleh dibayar murah ya kan? Boleh dibayar murah, sama tergantung agensi barternya apa gitu. Feedback agensinya seperti apa? Di belakangnya ya. Iya. Yes. Kalau menurut gue kalau lebih ke deal-dealan di belakang mungkin itu durasi performance kali ya. Kayak gue mau durasi gue 20 ini menit. Nanti episode selanjutnya kita membahas durasi performance Mama ya. Karena pasti itu sangat menentukan. Ini sangat-sangat sebuah perdebatan. Terus dia ya ampun, durasi Monsta lagi. X tahun kemarin. Ya lanjut deh. Kedua mau nyatain pendapat aku soal grup-grup bagus tapi nggak masuk nomini. Yang pertama adalah Stray Kids. Sayang banget sebenarnya mereka nggak masuk nomini, padahal pencapaian mereka udah lumayan lah. Apalagi dance-nya kalau dance-nya nggak main streaming, mereka kalau nggak salah juga udah dapat million seller kan. Ya tapi kok nggak masuk nomini. Luna, kenapa ya Luna tuh nggak masuk nomini apapun, padahal So What kemarin itu keren banget. Mereka juga udah dapat announce di Billboard karena albumnya udah masuk Billboard 200. Tapi kenapa ya di Korea kok nggak ada yang ngelirik? Gfriend, oh my god, iya Gfriend nggak ada cuy. Lupa Gfriend kan, padahal gue Gfriend tahun ini suka banget sama Apple sama Mago. Maaf gue lupa. Itu yang gue juga mempertanyakan. Bahkan dance pun enggak. Wah ini sih Stray udah Kids paling juga dance pun enggak. Udah paling blunder, padahal dance mereka bagus banget, bahkan udah dapat pengakuan kayaknya, tapi lagi Mama nggak masukin mereka ke nomini. Alasannya apa ya? Apa alasannya? Gfriend sama Stray Kids nggak masuk. Kalau Stray Kids kan tadi udah dibahas. Kalau Gfriend apa? Kalau Stray Kids menurut gue sebenarnya gue mempertanyakan juga. Mungkin Stray Kids gue nggak tahu Stray Kids dan Gfriend untuk tahun ini chart Koreanya tuh soalnya gue lupa ngomong. Kalau Gfriend tahun ini Apple sama Mago di chart di Melon tuh bahkan katanya cepet banget turun dari top 100 Melon. Kayak gak segede kayak misalnya Time of the Moon Night atau yang sebelum-sebelumnya gitu lah, Fever. Ya apalagi pas era-eranya Rove sama Navi Lera itu kayak mereka cepet banget jatuhnya, nggak stabil gitu. Ada yang bilang fans Koreanya mungkin ada yang bilang berkurang, tapi menurut gue padahal secara konsep ada juga yang bilang kenapa di Korea secara kuantitas hasil yang gak memuaskan karena itu ganti konsep kan pas Apple sama Mago itu, karena mungkin orang Korea lebih suka Gfriend yang innocent ala-ala anak sekolah lagu anime gitu, padahal kan mereka masa mau sampai kapan sih kayak gitu. Mungkin itu juga yang bikin kayak Twice More and More untuk khusus misalnya untuk benchmarknya Twice agak kurang dibandingkan kayak Fancy dan Feel Special gitu. Ini sotoy gue ya. Kalau menurut pendapat gue, Gfriend di Korea sih secara chart digital itu memang lagi kurang banget gitu. Makanya nggak masuk notisnya dari Mnet gitu. Wow. Itu kalau menurut gue ya.
Kalau menurut lo gimana? Itu baru analisa. Itu baru analisa guys. Kalau yang tadi kita ngomongin tuh nggak analisa. Itu lo merhatiin chart nggak? Gfriend tuh nggak ada tau top 100. Ya kalau menurut gue Gfriend nggak masuk karena saingannya dari awal tahun sampai akhir tahun di chart itu banyak banget. Jadinya mereka jadi semua orang, maksudnya nggak cuma Gfriend yang struggling di chart, semua orang, semua artis tuh struggling buat masuk 10 besar Melon karena dari awal tahun tuh udah stabil banget sampai akhir tahun dan itu lagi yang lo lihat gitu. Dan grup yang bisa mecahin itu kalau nggak BTS Blackpink ya kayak Revenge Sister yang kayak gitu-gitu. Oh My Girl yang emang domestically itu emang gede banget kan, emang orang suka gitu. Kayak Saktri itu doang kan yang sebenarnya yang bisa menghancurkan chart Jessie ujuk-ujuk ya kan yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin Gfriend bisa jadi karena emang pengaruh perubahan konsep, walaupun gue suka mereka berubah konsep pada akhirnya. Mungkin secara lokal banyak yang nggak terlalu tertarik, tapi ya anyway benar juga sih kenapa Gfriend nggak masuk karena kayaknya Gfriend justru malah lebih stabil ya ininya. Tapi kemudian ini membuat gue berpikir sih kalau lo lihat patternnya kan banyak banget grup debutan manajemen Korea gitu. Ya of course debutan manajemen Korea yang debut itu kayak pakai konsep anak sekolah ya kan kayak Twice gitu jadi cheer up ya kayak gitu terus Gfriend yang pakai anak sekolah gitu kan, bahkan lagunya ada bel sekolah segala macam gitu. Tapi mereka tuh bener-bener debut dibuat untuk menarik perhatian domestic audience kan sebenarnya. Terus itu membuat gue berpikir kalau wah Red Velvet dulu nggak pernah ya kayak gitu. Kenapa ya SM nggak pernah membuat Red Velvet dengan baju sekolah, konsep sekolah terus kayak imut-imut nalala gitu. Terus kayak gue mikir nggak berarti nggak cocok ngomong Irene kali. Tapi itu juga kemudian kayak berarti emang orientasinya dari awal sebenarnya ya bukan terkenal domestik, pada akhirnya kayak lo lihat sejak itu sampai sekarang nih sampai Psycho gitu Red Velvet tuh kayaknya masuk terus nih, kayak misalnya award receh mama lah gitu kayak masuk terus gitu karena secara orang udah tahu kalau gue nggak akan expect Red Velvet pakai baju sekolah gitu, ngerti nggak maksud gue? Nangkap nggak maksud gue kayak ketika lo dari awal ditampilin konsep yang bold, strong, pada akhirnya orang udah terbentuk mindsetnya bahwa oke, kalau gue mau lihat grup yang baju sekolah gue nggak akan lihat Red Velvet gitu. Mungkin kalau misalkan Gfriend ini jadinya kayak kaget kayak lo dulu kan mereka itu konsepnya cewek suka cewek gitu, kok sekarang jadi begini gitu kan. Jadinya kan kayak orang mempertanyakan itu, jadinya mungkin meninggalkan itu mungkin untuk audience bener juga sih, make sense untuk audience yang bukan pemerhati kayak kita gitu Ron. Mereka pasti bener kata lo, kalau emang gue pengen tipikal Gfriend kayak Apple sama Mago ini kan lebih kayak matchernya ala Red Velvet gitu loh. Mungkin kalau masa audiens yang Korea secara publik biasa mungkin expect-nya lagu dia tuh yang lagu kayak anime yang biasa gitu, tapi mungkin kaget pasti ini kayak bukan Gfriend gitu. Sedangkan kalau kita sebagai fans yang ngikutin dari awal kan memang lebih suka ubah konsep kayak gitu. Ada perkembangan kan pada perkembangan akhirnya. Kan ya benar beda-beda sih orang menanggapinya ya. Dan itu yang terjadi juga sama Loveless nggak sih menurut lo? Kayak Loveless yang mana kan pas Obliviate. Loveless kan tuh lama banget kan mereka tampil dengan rock itu SMA banget ya, itu kan lama itu banget kan ya, sampai yang Acu pun juga masih kayak gitu kan konsepnya, sampai yang Wagzak segala macam tuh masih yang innocent kayak aku adalah wanita yang tidak tahu apa-apa yang kayak gitu-gitu kan, masih konsepnya. Pas Obliviate muncul tuh kayak wow itu bagus banget guys, tapi pada akhirnya orang jadi kayak ya Loveless tuh kan Candy Jelly Love, gue kan pengen ngelihat Loveless buat Forever Candy Jelly Love, tapi kan nggak bisa gitu juga sis. Benar. Gue lupa kan gara-gara ngomong gitu Pingdom Derem gak masuk ya, kurang kurang asem nih Mnet. Gak masuk itu SOD loh. Tapi Dom Derem secara timeline lagu harusnya masuk kualifikasi. Masuk kan itu awal tahun. Awal tahun banget. Dom Derem itu wow. Parah. Gak masuk Mnet. Masukin. Udah kita stop aja episode ini deh Mnet, gak usah dibahas lagi deh kayaknya.
Ini belum selesai ya, email belum. message-nya. Terus juga G-Idol, padahal mereka udah deserve better dengan comebacknya yang oh my god. Tapi ya gitu deh, Mama nggak masukin mereka ke nominasi. Ketiga soal Rookie of the Year, menurutku rookie cowok jelas Treasure yang menang. Mereka sih udah unggul di album sama vote. Kalau rookie cewek masih 50-50 antara Secret Number sama Weekly, karena Weekly unggul di album dan digital sales, dan Secret Number cuma unggul di vote-nya. Tapi gapnya nggak terlalu jauh sama Weekly. Kalau Secret Number bisa ngencengin vote lagi, pasti mereka bisa menang. Tapi semua itu tergantung Mnet ya. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Thank you. Iya sih. Gue sih merasa Secret Number bisa lah dapet yang worldwide itu. Iya, bisa. Tapi untuk Rookie of the Year mungkin Weekly sih. Iya, karena secara penjualan album juga ternyata kencang voting dan streamingnya itu ternyata nggak diiringi dengan penjualan albumnya sih kalau menurut gue Secret Number. Biasa kan mungkin kan itu banyak kan fans Indo yang kayak mungkin kayak dengerin bajakan. Nggak tahu sih. Gue baru baca DM ada yang komentarin episode kemarin ya yang lu terlalu banyak omong. Ya itu ntar aja lah, di luar topik dari Mama nanti lama soalnya ya. Kita ngomongin Mama aja dulu, fokus. Ada dari lo nggak? Halo Karo dan Kadita, aku nggak terlalu ngikutin Mama sih karena ya seperti kita tahu Mnet kan ular. Ya sih. Mnet ular berarti Mnet Black Mamba dong. Mnet Black Mamba dong. Mama. Mnet mah semut tinggal gue injek. Dan terlebih buat aku yang YG Stan ya kan artisnya nggak ada yang tampil. Ada tuh Treasure ada, nggak boleh gitu. Kamu nggak nganggap Treasure, gila kamu. Kamu gak nganggap Treasure YG walaupun musik mereka gak YG. Cuman untuk tahun ini tahu soal ROT pengen banget Treasure menang kan, mereka juga datang ke Mama. Akhirnya artis YG datang. Terus untuk yang ceweknya ya antara Weekly sama Secret Number. Mungkin kita lebih exposure-nya Secret Number karena ada Dita. Tapi untuk di Korea sana kayaknya lebih populer Weekly. By the way, Weekly itu dulu trainee-nya di bawah Favorite Entertainment, makanya dapat ucapan dari Ayu. Terus trainee-nya digabung dari yang Play M buat debut di Play M. Aku lupa gimana, pokoknya gitu. Aku ngikutin mereka dari zaman beberapa membernya ikut di Mix 9 YG. Dan yang cukup hangat juga tentang IZ*ONE sih. Kan setelah dirilis nama-nama trainee yang dimanipulasi, jadi gak tahu gimana nasib mereka. Sedih sih pas tahu yang dimanipulasi itu Han Chowon sama Lee Ka-eun. Mereka tuh talented banget, tapi ya sudahlah, tinggal nunggu debut mereka aja di grup masing-masing. Udah sih Kak, gitu aja. Makasih sudah dibacain. Bukan Favorite Entertainment guys. Iya. Fave. Bukan Favorite. Fave ya? Oh ya maafin gue salah baca. Fave Entertainment. Ya sih kan nanti di Mama comebacknya IZ*ONE di situ tuh. Keren ya. Oh my Lanjut, god. Ron? Lanjut ya. Yang ini pendek aja, alhamdulillah. Parah lu. Nggak berharap apa-apa karena nggak ada G-Friend. Sekian. So. Yes. Ada DM nunggu banget Wanawan tampil di Mama, tapi tadi diinfoin mereka nggak jadi tampil. Mnet PHP banget sih. Dari dulu emang udah PHP. Kitanya jangan berharap banyak, ya nggak sih? Sekarang tuh udah di kitanya aja nggak sih Ron? Kita tuh ekspektasinya rendah aja. Berharap jangan sama Mnet, sama Tuhan atau berharap tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tuh baru berharap. Lanjut lah. Salfok sama backgroundnya 80s performance Mama di 2019. Mama pertama 80s. By the way, semoga tahun ini Mama baik-baik aja ya. Usaha yang dilakukan fandom sama dengan hasil Mama, biar sama-sama enak ya Mak. Kan fandom capek tuh ngevote ya. Hitung-hitungannya kan yang bener gitu. Gak expect apa-apa sih di Mama. Lebih ke acara akhir tahun lainnya. Tapi ya lumayan favorite grupku bisa bersilaturahmi akhir tahun. Iya biasa nyari pacar anjir di Mama. Saling lirik. Duh semoga Shono sama Sunmi ya Allah amin. Ya. Lanjut. Sunmi datang cuy. Nggak tahu. Datang tahu. Dia tuh tipe-tipe performance Mama banget dah Sunmi. Lanjut Ron. Oke. Lu dong kan kemarin udah. Oh dia berharap 80s ya. Seneng ada 80s. Udah itu. Yes gue pengen. Semoga 80s kolaborasi sih sama Stray Kids. Ya ampun tuh pasti keren banget. Please dong ya Allah kabulkanlah doaku. Nah itu baru bener. Berharap sama Tuhan. Jangan sama Mnet. Jangan berharap sama Mnet. Berharap sama ya Allah tolong Stray Kids 80s kolaborasi. Tukeran lagu itu bakal keren banget. Ya Allah tolong Wonho sama Monsta X satu panggung gitu. Wono gak bakal datang ya. Gak bakal. Karena Starship lebih mementingkan Monsta X. Anjir. Kan gue lupa Wono kan di Highland bukan di Starship. Maafin gue. Ada reply at Mori__ apa sudah melegenda jika hadir artinya menang. Lalu ada dari at Q2U mau Monsta X
G-Dragon 2015 foto bareng, 2020 perform bareng dong. Wah, tapi kayaknya GD belum comeback kan? Belum. Tapi menurut gue bisa jadi loh GD tuh akan surprise di Mama, siapa tahu. Wow. Kan udah balikan nih YG sama. Betul bisa jualan sepatu sekalian. Udah balikan. Apa? Jualan sepatu ya. Gue pengen banget tahu sepatunya GD bagus banget yang Peace Minus One. Oh my god. Ya pasti sold out lah, nggak mungkin nggak sold out. Masalahnya dia limited banget. Cuman kayak sebagus itu. Masalahnya kan gue lagi suka Daisy-nya Pentagon kan. Pentagon nggak masuk, bahkan vokal pun nggak masuk. Iya Pentagon. Tadi gue bahas Pentagon nggak masuk. Kan gue lagi suka banget Daisy-nya Pentagon. Terus si Peace Minus One itu kan logonya Daisy kan. Kayak shit man, bagus banget. Terus lanjut ya. Halo ke Koreaan, nggak tahu ini masih keburu atau enggak, tapi aku mau ngasih tahu kalau gue nungguin banget performance-nya Treasure di Mama kali ini. As you know, after a long time there is no YG artist performance in Mama. Jadi penasaran banget bakal bagaimana stage dan performance-nya, dan juga I hope Treasure bakal menang Rookie of the Year. Terakhir thank you ke Koreaan, Karon dan Kadita udah nemenin gue kerja, jadi nggak ngantuk-ngantuk amat, bisa sambil dengerin podcast. Gue malah nggak konsen kalau dengerin podcast sambil kerja. Iya, ini kamu lagi kerja ya. Semangat ya. Semangat ya Rafael. Semangat ya kerjanya. Ini dari DM. Hai Karon dan Kadita, aku bakal curhat tentang Mama ya. Salah satu award yang udah tahu ular tapi masih aja banyak penontonnya. Black Mama. Aku tahu sih alasannya banyak yang suka award ini. Kalau aku sendiri merasa stage yang mereka tampilin lebih bagus aja dibanding stage award lain tahun ini. Surprisingly YG ngirim artisnya ke Mnet. Aku nggak tahu seneng apa sedih. Aku Tiume Bling. Aku bingung mau nge-hype Treasure ke Mama, tapi di satu sisi aku sedih. Blackpink sampai saat ini belum ada konfirmasi datang atau enggak. Aku harap tahun ini Blackpink ke Mama. Since pencapaian Blackpink tahun ini besar banget, kalau datang sih aku prediksi mereka menang AOTY. Sekian, sukses ya ke Koreaan. Gue jujur bisa jadi loh. Gue jujur ngebayangin. Bisa jadi datang makanya. Gue jujur ngebayangin kayak zaman-zaman dulu kan sering banget ya collab kayak best artist sama male artist sama best female artist kan sering banget collab ya. Gue pengen banget deh ngelihat BTS sama Blackpink collab gitu. Wah, gila. Terus tapi nyanyiinnya bukan nyanyiin lagu mereka, nyanyiinnya bukan tukerin lagu, tapi nyanyiin lagu Gen 2 kayak wah keren banget gak sih, kayak tiba-tiba BTS sorry terus siapa si Blackpink nyanyiin misalkan Genie-nya Sonushide misalnya, terus atau enggak BTS nyanyi perform G gitu, kayak wah itu gue pengen banget sih, atau enggak kayak iya sih, lagunya 2PM gitu, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya, mohon maaf. Nggak mungkin. Kalau udah di fase Blackpink BTS sudah bukan cover grup lain lagi, udah bawain lagu sendiri. Iya, maksud gue tuh kayak pengen deh ngelihat grup-grup terkenal ini bisa having fun tapi dengan cara-cara masa lalu gitu loh, nggak yang terlalu kayak kita kan udah terkenal, kita nggak mau ngebawain lagu orang, nggak yang kayak gitu. Mungkin ya emang mungkin mereka juga nggak berpikir seperti itu sih, tapi mungkin manajemennya yang mungkin kayak level Blackpink kok disuruh nyanyi lagu grup lain, kan mungkin gitu. YG-nya mungkin kan nggak tahu juga. Kalau Treasure ada kemungkinan buat sorry tuh, karena ya masih grup rookie lah, masih wajib lah untuk cover apa grup-grup seniornya. Atau mungkin Momo mau nyanyiin lagu Hicul, boleh lah. boleh. Tadi terakhir siapa sih? Lu. Gue ya. Ini terakhir atau masih lanjut lagi nih? Tanggung 1,5 jam apa gimana menurut lo? Boleh deh. Yaudah. Gue belum mandi nih, mau berangkat kantor. Yaudah 20 menit deh, 8 menit lagi. Halo ke Koreaan, mau opini sambil gibah dan harapan. Jujur ya kak, gara-gara Mama tuh suka curang hal voting, ngebuat gue jadi males voting di berbagai acara musik. Karena ya percuma aja kita voting tapi hasilnya dimanipulasi. Wow, betul juga sih. Tapi kalau voting ini gak akan dimanipulasi sih, udah kejelas siapa yang gede. Iya, kalau ini karena ada BTS jadi udah tahu kalau BTS nggak menang justru itu baru dimanipulasi. Itu yang dipertanyakan justru kalau BTS nggak menang sama Blackpink gitu. Ingat banget pas tahun berapa gitu pas EXO aku gabung sama fanbase gede buat joinan ngevote sampai buat berpuluh-puluh akun. Oh my god. Anjir, alhamdulillah gue nggak pernah ada di fase itu. Aku pagi, siang, sore, malam aku vote terus buat EXO. Nyatanya bukan EXO yang menang. Masih udah bikin 20 akun. Sedih banget. Semenjak itu aku gak mau vote-votean lagi. Males banget. Jadi setiap ada idola aku yang masuk nominasi cuman bisa berdoa semoga mendapatkan yang terbaik. Mau gibahin Mama lagi berdoa dong.
dia abis badutin Wannable. Waktu diselesai KCON yang waktu itu ada Jihoon, Woojin, Jaehwan, Dewi sama Seungwon, nanti di Mama bakal ada reuni Wanna One juga. Ya udah dong, Wannable pada seneng gitu kan. Ternyata dia ngirim link mes dari si JNM-nya bilang gini, badut sekian curhatnya mamaku tahun ini dia bilang kayak si JNM says there will be no one-on-one reunion performance at Mama. Wah, yang ngomong si GM ya, si JNM ya, bukan Mnet yang ngomong. Jadi kayak udah raja dari segala raja nih yang ngomong gitu. Jadi ya udah ini mungkin kayak ketidakmungkinannya sudah hakiki gitu. Iya, maafin gue yang ngetawain udah bikin 20 akun tapi yang menang masker. Dev, maaf ya Dev, kita ketawain lo. Tapi makasih Dev udah ngedengerin podcast setiap minggu. I love you Dev. Kesel banget, tapi kocak kayak ya udahlah ya. Semoga gue pengen ada momen itu lagi tuh di Mama. Seru tahu. Momen apa? Momen yang kayak basker. Apa? Yang kayak basker entah itu basker. Iya betul basker. Makanya sekarang udah nggak ada lagi momen itu karena udah jelas mau manipulasi apa. Maksud gue ke eksistensi BTS itu tuh sangat membuat berdominasi Mama tuh kelimpungan gitu, kayak wah kita harusnya bisa nih memanipulasi sesuatu tapi nggak bisa. ARMY tuh too strong gitu. Kayak secara data udah nggak bisa dikalahin ya. Iya udah nggak bisa ngalahin. Jadi kayak sekarang Mama tuh udah di bawah telapak kaki ARMY gitu loh. Kayak kalau ibarat surga di bawah telapak kaki ibu ya kan, ini Mama tuh di bawah telapak kaki ARMY gitu. Kalau misalnya Mnet mau bayar bot juga masih kalah sama ARMY. Masih kalah. Dia harus bayar bot dari 7 planet kayaknya. Buat mengalahkan masyarakat dunia untuk mengalahkan ARMY. Kayak wow, keren banget. Gak bisa. Dari situ lu mikir gak sih? Kayak there is a reason why BTS fandom namanya ARMY. Karena mereka emang kayak pasukan ya, ARMY gitu, kayak army of the universe sih. Kayak wow. Coba ada grup baru fandomnya namanya Bot. Itu pasti akan bagus di voting. Wah, Bot nih yang vote Bot. Espa aja kan namanya Bot aja, since mereka kan AI gitu kan, konsepnya teknologi gitu kan. Bot aja enggak sih namanya? Harusnya nama fandomnya Espa tuh Bot ya. Ini yang ngevote Bot, anjir Bot. Anjir Bot ya. Ya emang kan gue emang Bot. Fans Espa. Ada lanjut anjir capek gue. @HMG_X pengen lihat NCT perform kampung alias 23 orang tampil sekaligus. Wih, nanti gue penasaran sih panggung mamanya NCT itu akan semoga apa, akan dibuat seperti lapangan bola kali Ron biar cukup semuanya. Tapi kayaknya mereka nggak bakalan bisa deh tampil berdua tiga karena yang pertama panggungnya pasti nggak cukup. Terus channel mikrofonnya kayaknya kebanyakan kalau langsung 23 perform ya. Jadi itu sound engineer-nya pasti akan bingung. Jadi panggung Iya maksud kan gue ada yang gak nyanyi. Iya lip sync sih, memang lip sync. Tapi maksud gue tuh kayak akan ribet gak sih? Tapi mungkin mereka bisa tampil 2-3 kayak 15 detik terakhir di lagu itu mungkin kayaknya sih. Gue bukan bilang lip sync ini ya. Maksud gue yang nyanyi mungkin kayak Taeil, Doyoung yang memang part vokalnya lebih banyak gitu. Mungkin kalau yang partnya sedikit kayak Win-Win mah lip sync aja. Tapi bisa jadi sih ini. Gue nggak mau komentarin soal Win-Win. Gue karena lagi sayang banget sama Win-Win. Gue sih pengennya kayak since SM udah baikan sama Mnet, bisa jadi nih durasi NCT bakal panjang banget sih. Ya. Bisa. Dan mungkin nanti ini bisa jadi masing-masing sih. Iya, kayak 20 NCT, menit pertama tuh NCT semua gitu. NCT dulu nih, NCT. Lagian kan ini offline kan, maksud gue nggak live. Kalau live mungkin akan terbatas durasi kan. Kalau ini durasinya nggak live Ron. Jadi durasinya bisa bisa diatur. Sewa gedungnya nggak kebanyakan ya, nggak molor gitu ya. Toh mereka mencar kan bikin produksinya masing-masing gitu. Siapa? Lu? Gue ya. Pengennya sih panggung di tahun ini ada panggung surprise kayak 21 di Mama 2015 gitu ya. Kali aja gitu waktu deal-dealan ngundang Treasure, Mnet sekalian juga ngundang Blackpink atau Big Bang, atau enggak paling enggak GD Taeyang gitu. Wah, seru banget sih. Tapi kayak tahun ini Ren menurut gue akan tampil sih. Ren? Iya, Ren kan lagi gede banget ya. Kayak ya mungkin nostalgia aja dengan lagu-lagu lama dia. Ya terus collab dia sama Shownu. Lagu-lagu cheesy itu ya. Collab sama Shownu Ron. Ya. Gue nyengir sendiri anjir ngebayanginnya. Ujung-ujungnya tetap bias lo ya yang masuk ke obongan ini.
Gak ada lo ngomongin Rain, sebenarnya lo ngomonginnya Sonu, sebenarnya cuma bridging doang beneran, kan Rain gue itu. kepikir aja Rain tuh lagi naik banget tahun ini, dan terus mungkin akan Kang, lagu dia yang Kang kan viral ya, mungkin akan dibawain dengan Ruki dengan grup-grup lain gitu. Mungkin Ada Kang DM. mau dibawain versi balad kali, atau enggak versi jazz. Gak cocok. Kang gitu. Lanjut, mau minta pendapatnya, kira-kira dengan lobby-lobby dari SM, Espa bisa langsung diundang ke Mama tahun ini nggak? Menarik sih Menurut itu. lo bisa datang sih menurut gue. Tapi gue nggak mengharapkan itu sebenarnya. Ya, Kenapa? ya. Karena ya mereka nggak nyanyi anyway, mereka akan perform kayaknya bakalan live, nggak live juga gitu. Jadi gue tuh masih pengen lihat Aespa live loh. Sampai sekarang gue masih belum nemu video mereka yang live. Mungkin kalau ada yang udah lihat, gue pengen dengerin. Karena gue masih mendengar mereka double suaranya. Double kan itu bot. Iya, itu bot. AI-nya bantuin. Iya AI sih, betul sih, nggak bisa dimarahin sih karena dia AI sih. Elektrolit, keyword supersonic. Lanjut, elektrolit lagi. Lu Ron? Udah barusan bukan? Itu kan gue yang Espa. Sorry. Terakhir ya. Mama Ya, terakhir dia udah 1 jam 20 paling nggak menit. sabar mau lihat performance-nya NCT OT23. Secara tahun ini mereka datang full member 23 orang. Dan lebih pengen lihat collab girl groupnya sih. Dan kalau bisa pengen lihat surprise stage kayak 21 dulu muncul. Atau special stage kayak pas Ihiori sama TOP Big Bang. Interesting. Iya, yang ciuman-ciuman gitu ya udah nggak ada tahu. Zaman-zamannya Troublemaker. Iya. Coba Yopi, lu kan sama Irene Liori ciuman sama ciuman. Suho gitu. Nah, sebenarnya sama Shono ya Allah, gila seru banget pasti. Lisa sama Jungkook sih. Tapi di Instagram banyak banget nih yang lo tandain. Iya, karena yang ngirim banyak banget coy, banyak banget. Karena tuh kalau ngomongin Mama, kita mau lanjut langsung 1 jam 30 menit gak tanggung. Ya udah cepetan kalau gitu, jangan minyi-minyi lagi, bacain aja. Iya, jangan bacain aja, ya. Komenin dikit. Siapa lagi? Lo dong, kan tadi gue udah. Iya. DM, ke Korean Fest cuman mau bilang kalau aku masih kesel Stray Kids gak masuk satupun nominasi Mama. Why Mnet? Why? Why JYP? Why not paying lot more money? Ayo Terus langsung. lanjut ya. Sejujurnya aku sengaja ngirim ini ke podcast soalnya kalau ngomong gini di Twitter aku bakal jamin di base banyak orang. Aku jamin bakal di base banyak orang. Di bash maksudnya ya, di bash banyak orang. Jujur aku nggak masalah sama sekali Blackpink datang atau nggak datang. Ini aku ngomong sebagai Blink ya. Orang-orang pada bilang YG nggak pengen Blackpink sukses. Aku malah ketawa denger ini. Malahan kalau Blackpink makin sukses, bukannya duit ngalir ke YG makin deres juga ya. Coba dipikir dulu, balik ke 2017, Mnet udah mempermalukan Blackpink dengan kasih blurred red face ke wajah Blackpink. Aku yang udah stan Blackpink dari saat itu masih kesel pas itu Blackpink belum segede sekarang. Mereka baru grup 1 tahun dan sekarang udah besar banget. Masa Mnet mau masukin Blackpink? Menurut aku walaupun Blackpink mau datang ke Mama, setidaknya Mnet permintaan maaf terbuka. Tapi walaupun Blackpink datang ke Mama, aku juga nggak masalah sih since ini belum final line up. Sukses terus. Oh aku nggak ngikutin tuh kebetulan yang zaman blurred red face. Gue nggak ngerti yang wajahnya yang blurred lagi yang di blur itu. Jadi gue nggak familiar. Ya masalah datang nggak datang kita tunggu aja lah. Ada dari reply Sobat Posyandu @Raisal 6304125. Aku pengen banget lihat collabnya IZ*ONE sama Seventeen. Kayaknya seru aja, panggungnya jadi rame. Terus dance mereka juga unik-unik. Pengen banget lihat rapnya Soyeonnya G-Idol sama Changbinnya Stray Kids. Gok sih. Wah keren sih Soyeon dan Changbin nih. Gila, keren banget. Sumpah gue gak kebayang sih, pasti akan cepet banget rapnya. Tapi jangan lu tiruin juga karena gak bisa, lo gak cocok. Iya gak cocok. Lanjut ya. Ya kalau misalkan Blackpink nanti hadir, semoga Blackpink bisa bawa 1 desang lah ya. Kalau bawa desang masih possible lah. Walaupun kita tahu seberapa Black Mambanya Mnet. Wah, product placement dikit ya guys. But tidak kami pungkiri bahwa piala desang di Mama itu patut diperhitungkan dalam perjalanan karir seorang idol atau penyanyi. Dan semoga penampilan Treasure pecah seperti penampilan pendahulunya di YG. Thanks Ron dan Dita, sukses terus buat kekoreaan.
Terus dia bilang, maaf kalau kepanjangan. Padahal ini gak panjang. Yang tadi aja panjang gak minta maaf. Gue baca masih bingung kenapa Mama jadi award yang ditunggu banget di antara music award yang lain. Apa karena ada vote fans yang buat itu jadi rame? Tapi kalau dilihat dari hasil vote, misalnya H-1 acara dan siapa yang bawa pialanya pas hari H kadang gak sesuai. Mungkin vote fans itu cuma jadi perameannya acara itu aja, atau mungkin memang yang datang juga bakal dapet pialanya. Udah lama juga gak ikut ngevote Mama, soalnya lebih nunggu ke performnya, karena perform atau collab yang besar dan wah itu cuma bisa dilihat di acara award ataupun stage akhir tahun. Setuju banget. Jadi sekarang kita utamain performance-nya aja lah sama collab daripada hasilnya mah bikin capek hati gak sih? Mama Mbak, lanjut. Semoga yang menang gak itu lagi ya, walaupun tetap dapat. Menunggu plot twistnya nanti bakal gimana. Kalau menurut lo apa plot twist yang akan membuat Mama seru tahun ini? Momen cuman satu sebenarnya plot twistnya. Jadi datang. Itu nggak plot twist dong, itu surprise namanya. Oh, plot twist. Plot twistnya cuma satu. Monsta X menang Best Male Group. Ya itu bisa. Plot twistnya cuma satu. BTS nggak menang itu plot twist kalau menurut gue. Kalau BTS sampai nggak menang itu super plot twist, kayak wow, Mnet abis ini kayak wow sih. Tapi itu nggak mungkin terjadi guys. Jadi tidak ada plot twist ya. Jadi jangan berharap plot twist macam-macam tahun ini karena lagi pandemi juga guys. Jadi tolong fun aja lah. Anggap ini sebagai sebuah performance yang emang menghibur gitu. Jangan terlalu dipikirin gitu loh. Terakhir kali Ron, siapa? Grup dengan fans internasional bakal bisa mendominasi kayak Secret Number. Kayaknya bakal dapat Rookie of the Year karena fans internasionalnya banyak. Tapi ya nggak tahu apakah Mnet udah tobat atau belum. Mnet udah tobat kok, udah maafan sama YG, udah maafan sama SM. Itu udah salah satu bentuk pertaubatan loh. Udah ngaku Produce 101 itu rigging vote. Itu udah bertaubat, udah bentuk pertaubatan. Kita harus menghargai guys. Tolong dong sebagai duta Mnet nih. Iya, ngatain Mnet ular mulu tapi pengen grupnya masuk Mama. Iya, gimana Mama sih ngatain Mnet ular tapi Black Mamba muncul tetap ya. Iklan. Kayak benci tapi ngarep gitu loh. Ini sebenarnya banyak banget DM yang masuk yang menuliskan prediksi mereka, tapi kita terlalu banyak ngomong selama tadi ya, kayaknya prediksi kita, jadi kayaknya durasinya akan kepanjangan. So nanti mungkin kita bisa share kali ya pendapat ini ke sosmed, jadi supaya dibaca tapi anonim aja gitu. Ya buat pelengkap gitu. Jadi biar yang udah ngirim DM, wah udah berpendapat panjang nih, tapi kok nggak dibacain ke Koreaan, so populer banget sih ini podcast gitu kan. Ya, takutnya. Jadi kita mohon maaf buat yang DM yang nggak kita bacain karena banyak banget guys. Ini sampai sekarang udah makin Instagram ke Koreaan sampai nge-like nih guys. Jadi tapi makasih banget yang udah berpartisipasi di topik Mama tahun ini. Semoga harapannya terkabul. Ingat sekali lagi, lower your expectation. Berharaplah pada Tuhan yang maha kuasa ya. Jangan pada Mnet. Sekian. Oke. Kita tutup dengan apa nih? Lagu SOTY-nya Mama ya? Apa? Fantasia. Psycho lah, Red Velvet Psycho. Kirain Fantasia. Gue lebih suka Love Killa. Kalau mending Monsta X Love Killa. Ini ke Korean FM dulu deh. Ke Korean FM. Gue mau bacain yang ini aja yang pendek. Hai Karon dan Kadita, aku pengen request lagu di ke Korean FM. You Are Rocket to the Moon dan Sandal Slightly Tipsy. Terima kasih. @Aveyurarueva via Twitter. Kita kayaknya bakal muter yang Sandal deh, karena masuk nominasi juga kan tadi di Mama. Slightly Tipsy ya. Next, hai kekoreaan, aku mau request lagunya Lucy yang judulnya Snooze ya. Mereka band yang berpartisipasi di survival show Super Band tahun lalu dan dapat second place. Mereka baru debut di Mei 2020 ini dan aku merasa musik mereka fresh banget, apalagi formasi bandnya dan ada violinisnya yang bikin musik mereka unik dan berasa a breath of fresh air banget gitu. Semoga Lucy semakin dikenal ya sama teman-teman kekoreaan semua.
semua, makasih. Ini Lucy harus diputerin sih. Iya, gue suka banget, parah. Lucy yang snooze ini enak banget. Tolong guys dengerin Lucy guys. Oke, gue akan dengerin juga sama parah. Elas lo tadi yang Elas itu gue dengerin juga. Ilas sama Ilas dan Lucy guys. Oke, anyway, thank you. Apa lagu lo apa? Kan gue Red Velvet Psycho. Lu IU8 ya? Enggak dong. Apa? Jangan putar IU8 lah. Apa dipilih dari nominasi Mama ini? Kalau dari nominasi ya. Mama. Kalau dari nominasi Mama aku mau ya oh my god. Lama lo udah lo nggak usah ya. Oh my god. Zombie aja, zombie. I became a zombie. I love you. Jai 사랑해. 하루하루 보고 싶다고 괜히 어색할까 혼자 해만 태우다 수없이 연습해왔던 그 말 알잖아 나 무뚝뚝하고 말도 없는 걸 우리 나는 같고 참 슬픈 사이야 서로를 빛나게 해 Tell me now 마치 다가감처럼 그리고 또 껴안아 You got me feeling like a psycho 우리 보고 말해 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 붙어다니니 말야 이해가 안 간대 웃기지도 않대 마치 psycho You 어디로 가는 거야 어디로 가도 좋아 I feel like I became a zombie 머리와 심장이 텅 빈 생각 없는 어수와대 언제부터 이렇게 된 걸까 Oh why I became a zombie 난 또 걸어 정처 없이 내일 도출할 것 없이 그저 잠에 들기만 기다리며 살아 다 털어놓고 wanna cry 다 내려놓고 can I cry 나는 내 눈물을 돌려줘 I feel like I became a zombie 모두가 저장이 텅빈 생활도 들을 것도 없이 그저 잠에 들기만 기다리며 살아